Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Ahmadul Alfareza, NBI 11519090 akan mempresentasikan proposal seminar komunikasi saya yang berjudul Citra Polisi Republik Indonesia dalam Pemberitaan Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Analisis framing model Zhong Dangpan dan Gerald M. Kosicki di media CNN Indonesia dan detik.com periode tanggal 11 Juli sampai 8 Agustus tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan bagian latar belakang media massa sebagai pihak yang bertugas memberikan informasi kepada khalayak tak luput untuk memberitakan kasus polisi tembak polisi yang melibatkan Ferdy Sambo terhadap korbannya Joshua Huta Barat. Media komunikasi yang semakin berkembang pesat melahirkan media baru yang tentunya dapat menyampaikan berita dengan lebih cepat. Dan memang ciri khas utama dari media baru atau media online ini salah satunya adalah pemberitaannya yang sangat cepat, sehingga berita ini bisa sampai langsung kepada masyarakat dengan kecepatan yang tinggi. Media massa saling berlomba-lomba memberitakan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat ini dengan intensitas pemberitaan yang cukup tinggi, terutama media massa online yang memiliki ciri khas dalam kecepatannya memproduksi berita. Media online beramai-ramai saling memberitakan kasus kontroversial dan penuh drama tersebut, sehingga tingkat persebaran informasi menjadi sangat cepat untuk sampai ke telinga masyarakat. Di antara berbagai media massa online, media yang turut memberitakannya secara masif adalah media CNN Indonesia dan detik.com. Inilah salah satu alasan saya mengambil tema pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo ini, dan media yang saya pilih adalah CNN Indonesia dan detik.com karena kedua media ini memberitakan kasus ini dengan intensitas yang sangat tinggi. Dalam satu hari kedua media bisa memberitakan sekitar 5 bahkan hingga 10 berita setiap harinya. Itu baru dalam bentuk artikel, belum dalam bentuk video dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini rumusan masalah saya adalah mempertanyakan bagaimana media CNN Indonesia dan detik.com menampilkan citra Polri dalam bingkai pemberitaan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap korbannya Brigadir J. Lalu tujuan penelitian saya. Penelitian saya ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan bagaimana berita dibingkai dengan menonjolkan fakta tertentu dan mengurangi fakta lainnya berdasarkan pada interpretasi wartawan atau media, khususnya pada pemberitaan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo terhadap Joshua Huta Barat yang ada pada media CNN Indonesia dan detik.com. Lalu manfaat penelitian, yakni secara teoritis penelitian ini dibuat untuk menjadi tambahan referensi dan bacaan bagi para akademisi ilmu komunikasi mengenai metode pendekatan analisis framing. Selain itu juga dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktisnya sebagai bahan pengetahuan yang menjelaskan dan memberi informasi bacaan mengenai framing dalam pemberitaan yang ada di media massa, khususnya bagi masyarakat luas, agar tidak mudah tergiring opininya oleh media massa. Tinjauan pustaka saya terdapat 5 penelitian terdahulu yang saya jadikan sebagai acuan dalam penelitian saya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah diskriminasi gaya hidup hijabers dalam berita Wolipop oleh RR Pramesti Ratnaningtyas yang dilakukan pada 2021 lalu. Kenapa saya memilih penelitian ini sebagai bahan acuan? Tidak lain karena penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk
mengungkap cara media menggambarkan perjuangan wanita berhijab yang masih kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif di negara-negara di dunia. Data didapatkan oleh peneliti melalui artikel Hijab Lollipop sepanjang tahun 2019. Ditemui 18 artikel terkait peristiwa penolakan diskriminasi larangan terhadap perempuan berhijab selama kurun waktu tersebut. Lalu kenapa saya menjadikan penelitian ini sebagai acuan adalah karena penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan topik yang diangkat adalah sama-sama topik media. Bedanya adalah penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis dari Sarah Mills, sedangkan penelitian terbaru milik saya menggunakan analisis framing, khususnya menggunakan analisis framing model Zhongdangpan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian selanjutnya ada juga pembingkaian berita polisi menangani kasus kekerasan anak di Luwu Timur pada suara.com dan tirto.id oleh Ana Siti Ghania dan Nisa Latifa. Kenapa ini saya jadikan acuan? Karena penelitian ini sama-sama memakai analisis framing sebagai alat yang dipakai untuk mengupas konstruksi yang ada di balik sebuah berita yang disampaikan oleh media. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memakai analisis framing model Robert N. Edman, sementara penelitian terbaru memakai analisis framing model Zhongdangpan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian selanjutnya adalah framing media online Tribun News terhadap sosok perempuan dalam berita video pornografi Depok oleh Hitami dan Syafira. Penelitian ini sama-sama menggunakan analisis framing, cuma bedanya penelitian ini memakai teori hierarki pengaruh dan konstruksi realitas media massa, sedangkan penelitian terbaru memakai teori konstruksi realitas sosial media massa. Penelitian terdahulu selanjutnya adalah framing media barat terhadap pemindahan ibu kota Nusantara oleh Dinda Lisna Amalia dan Petrus Ana Andung. Kenapa memakai penelitian ini sebagai acuan? Juga karena kemiripan topik yang sama-sama memakai topik media dan juga framing. Pendekatan dilakukan sama-sama framing. Cuma bedanya di sini penelitian menggunakan teori yang agenda setting, sementara saya menggunakan teori konstruksi realitas sosial atas media massa. Lalu yang terakhir ada framing pemberitaan kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan sebagai dampak COVID-19 di kompas.com dan Malaysia Kini oleh Mary dan Rahma Edi. Penelitian ini juga sama-sama memakai pendekatan framing, cuma bedanya di sini framing yang digunakan adalah model Robert N. Edman, sedangkan saya menggunakan model Pan dan Kosicki. Lalu metode penelitian. Di sini peneliti memakai metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis framing model Zhongdangpan dan Gerald M. Kosicki. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang biasa digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau gejala sosial dengan kedalaman data yang menjadi prioritasnya. Kriantono 2006. Analisis framing sebagai bagian dari tradisi konstruksionis memahami berita sebagai sebuah produk konstruk. Berita yang beredar di media dinilai sebagai realitas yang tidak murni, alias hasil interpretasi media. Artinya realitas sosial yang ada di media massa bukanlah realitas yang asli, melainkan realitas yang telah melalui proses pemaknaan dan konstruksi media. Sekian presentasi dari proposal seminar komunikasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.